Wah, Jati Gede lagi cukup banyak sih airnya. Tuh. Wih. Asik banget kan? Tuh. Oke teman-teman, di sini jalannya seperti ini. Nggak tahu nih apakah boleh melintas atau tidak. Waduh, langsung ngetrail. Oke, jalannya seperti ini. Tapi beneran ini view-nya keren banget sih. Ibu upami kadieu tiasa ka jembatan Cilutung ya? Oh iya. Haturun ya Bu nya. View-nya keren banget. Keren banget beneran. Tuh. Wih, ini saya takut remnya ngeblong. Terlalu banyak rem. Piringannya panas pastinya. Semoga setelah ini kita nggak menurun lagi ya. Saya agak takut kalau nanjak. Oke lah. Balik lagi di konten perjalanan saya teman-teman. Untuk konten kali ini saya mau ajak teman-teman untuk explore tanjakan viral, tanjakan Kadut di Majalengka. Seperti apakah keseruan perjalanan kali ini? Kita langsung gaskin aja. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan kali ini. Sekarang jam 8 ya. 8 lebih 5 menit. Dengan estimasi jarak kurang lebih 200 km. Artinya perjalanan kita kali ini pulang pergi teman-teman. Sama seperti 2/3 perjalanan dari Bandung ke Kebumen. Cuman bedanya untuk jalur yang kita gunakan saat ini cukup ekstrim teman-teman. Saya nggak tahu nih perbandingannya dengan tanjakan Kerakalan, apakah sama atau mungkin lebih ekstrim. Karena tanjakan Kadut ini informasi yang saya dapatkan sih dia lebih ekstrim kayak gitu. Semoga hari ini cuacanya cerah ya teman-teman. Kemarin seharian itu hujan dan banjir di beberapa titik di kota Bandung. Sampai kemarin saya akhirnya nekat aja terobos. Kalau enggak saya nggak akan pulang-pulang teman-teman. Oke. Perjalanan kita cukup panjang. Mungkin saya akan bagi beberapa episode karena kita akan melewati destinasi-destinasi yang cukup menarik seperti Jati Gede ya. Terus ada apa namanya? Jembatan gantung apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya jembatan gantungnya cukup menarik juga. Setelah itu mungkin saya akan ambil jalur memutar ke arah perbatasan Tasik mungkin ya. Jadi nanti kita keluar di Pasar Malangbong. Pasar Malangbong ini kurang lebih 2 km dari Gapura perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik. Jam 8.30 teman-teman. 30 menit dari Cijambe ke arah Jatinangor. Cukup menghabiskan banyak waktu karena ya masalah klasik di Bandung Timur yang belum terpecahkan. Belum ada solusi ya teman-teman. Sudah berganti kepemimpinan baik itu gubernur ataupun wali kota, tapi ya masalah klasik ini belum selesai-selesai juga. Masalah klasik di Bandung Timur itu yang pertama macet, yang kedua kalau lagi musim hujan biasanya banjir teman-teman. Nah ini sebenarnya terbilang padat lancar karena kita berangkat kan jam 8 pagi ya. Coba kalau misalnya saya berangkat jam 6 pagi, apalagi di hari-hari kerja seperti Senin sampai Jumat. Hari ini kan hari Sabtu ya teman-teman. Dari rumah sampai ke Jatinangor ya, kita sudah masuk Kabupaten Sumedang. Itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Kayak gitu teman-teman. Ya ini adalah keluhan dari masyarakat Bandung Timur, saya salah satunya. Semoga ada solusi ketika nanti pelantikan gubernur baru ya, Kang Dedi, Bapak Aing. Sebelah kiri ini kampus IPDN teman-teman. Nanti di depan sana kampus Unpad Jatinangor. Kita sudah masuk di wilayah pendidikan. Kita isi bensin dulu ya. Saya sih bakal isi Pertamax supaya tarikan agak sedikit ringan aja teman-teman.
karena kita akan menjumpai banyak tanjakan ekstrim nih ke arah tanjakan Kadut. Jam 8.54 kita sudah masuk di wilayah Cadas Pangeran. Walaupun hari ini hari Sabtu ya, dan sudah masuk ke long weekend, bahkan Senin, kalau Selasa sih masih masuk, Senin, Rabu tanggal merah. Tapi ternyata masih banyak truk-truk besar yang melintas ya. Nah, nanti di depan sana saya kan biasanya ambil jalur utama nih. Kemungkinan saya akan ambil jalan alternatifnya ya. Jadi kalau misalkan Cadas Pangeran macet, ada jalur alternatif teman-teman. Nanti saya ambil ke sebelah kiri gitu. Nah, saya belum pernah record juga. Biasanya kalau saya nggak lagi ngonten ya, saya pasti akan ambil jalur ke kiri. Nah, di depan sana nih, kita ambil ke kiri aja. Ini landmark Cadas Pangeran teman-teman. Oke. Kadang pesepeda itu kalau belok itu nggak pernah lihat-lihat gitu teman-teman. Harusnya kalau mau nyebrang itu lihat belakang ya. Ini buat pesepeda teman-teman yang mungkin nonton konten saya. Nah, biasanya saya ambil jalur sini teman-teman. Terus di depan sana tuh ada tempat ngeresnya, tempat ngopi-ngopi lah, atau beli kelapa muda kayak gitu. Oh iya teman-teman, untuk pemilihan jalur hari ini benar-benar dadakan. Sebentar, takutnya ada longsoran. Aman ya. Wah, ini kacau banget nih, berantakan. Awalnya saya rencananya tuh mau ke Ujung Kulon, tapi karena 1 bulan yang lalu itu terjadi bencana alam di Sukabumi Selatan ya, wilayah Ciletuh. Dan setelah saya cari informasi, ternyata saat ini masih proses recovery untuk akses jalan dan juga jembatan. Jadi tidak memungkinkan, bahkan curah hujan cukup tinggi ya. Awalnya saya prediksi itu di akhir Januari ini curah hujan akan cenderung menurun. Ternyata hujan belakangan ini lumayan deras juga teman-teman. Dan tadinya saya geser mau ke Jaksel, Jakarta Selatan, berkunjung ke bengkelnya Mas Rang. Saya udah lama tuh pengen berkunjung ke sana. Ya pengen servis-servis lah gitu kan, supaya tarikan motor saya cocok banget buat touring. Tapi ternyata tanggal 25 sampai tanggal 29 Januari itu bengkelnya Mas Rang, Makmur Jaya, sedang libur gitu. Liburnya cukup panjang nih, nggak tahu, kayaknya saya sih curiganya rombongan dari Makmur Jaya ada touring keluar nih. Nah, akhirnya saya cari-cari nih rute mana yang cukup menarik. Nah, saya dapetin tanjakan Kadut ini. Udah lama juga nggak ke Jati Gede ya. Nanti kita akan melintas Jati Gede. Dengan curah hujannya cukup tinggi, ya semoga bendungan Jati Gede kali ini cukup banyak debit airnya. Jadi saya bisa kasih lihat ke teman-teman. Walaupun kita nggak akan ambil jalur Wado ya. Kalau kita via jalur Wado, nanti kan saya akan ambil ke kiri tuh, ke Masjid Raya Al Kamil. Kalau saya ambil ke arah Wado terus telusuri, itu akan ada desa yang tenggelam yang pernah saya explore teman-teman. Nah, sebenarnya sih itu lebih oke juga gitu kalau untuk dieksplor. Jadi kan teman-teman bisa bandingkan ketika Jati Gede surut dan Jati Gede sedang penuh itu debit airnya. Jadi teman-teman bisa lihat yang dinamakan desa tenggelam itu seperti apa, kayak gitu. Ya, untuk kali ini mungkin saya akan ajak teman-teman ke tanjakan viral, tanjakan Kadut. Walaupun saya agak was-was dengan ruas jalannya, takutnya longsor atau bagaimana. Karena kan belakangan ini hujannya aduh deras banget. Saya nggak tahu nih kalau di wilayah Sumedang seperti apa.
Jadi agenda tanjakan Kadut ini sebenarnya akan saya explore ketika masuk musim kemarau, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba explore aja. Terus kita akan explore sampai ke Bantarujak. Terus kita akan kembali ke jalur Wado, ya, Wado ke arah Malangbong. Dan saya akan pulang via Tasik. Kalau saya lihat sih estimasi jalannya pulang pergi ya dari rumah kurang lebih 200 km lebih sih, lebih dikit tapinya. Nah, untuk estimasi waktunya cukup panjang karena ya jalur yang kita lewati ini cukup ekstrim, teman-teman. Cukup tajam juga tikungannya, ya. Jadi akan ada banyak perlambatan. Oke, segitu aja dulu untuk pembukaan seputar rute kali ini. Nah, teman-teman tadi sudah lihat juga jalan alternatif. Kalau biasanya kita kan via jalur utama gitu kan. Nah, sesekali saya kasih jalur alternatif. Jadi kalau misalnya teman-teman bosen nih dengan jalur utama, atau misalkan lagi momen nanti nih arus mudik terus macet di Cadas Pangeran, teman-teman bisa pakai jalur alternatif yang barusan saya kasih lihat. Oke, kita lanjut teman-teman. Jam 9:07 kita sudah sampai di Tugu Bino Kasih. Artinya kita sudah masuk Sumedang Kota, teman-teman. Nah, nanti dari sini kita belok dulu ke kiri, terus belok kanan. Lalu kita masuk ke jalur alternatif dari Sumedang ke arah Garut atau Tasik via Wado ya. Nanti di depan sana pas banget di pertigaan Taman Kota Tahura. Nah, kita nanti belok ke kanan. Nah, di depan sini kita belok ke kanan. Nanti kita keluar langsung masuk ke jalur alternatif ya. Oke, hati-hati dulu soalnya pas banget belokan nih. Nah, kita belok ke kanan, terus belok lagi tuh kanan. Ikutin jalurnya, nanti kita akan keluar di Pasar Malangbong. Dan jalur ini teman-teman jangan kaget, meskipun jalannya sempit, nanti kita akan banyak bertemu dengan bus-bus akap seperti bus Budiman, teman-teman. Karena ya ini jalur alternatif yang ternyata banyak diakses bis-bis juga gitu. Nah, dari sini kalau teman-teman mau ke arah Garut atau Tasik, ikutin aja jalur utamanya. Nanti kita akan ambil ke kiri, masuk ke jalur perkampungan gitu. Dan ya itu jalannya lumayan memprihatinkan, teman-teman. Nah, jadi nanti di depan sana tuh ya, sekitaran jalur ini akan ada rute yang hampir mirip seperti rute dari Kutamaya ke Jalan Cagak. Itu yang mungkin membuat timnya Mas Rang dan Bang Ocan mengira Mas Alit itu hilangnya di situ gitu. Padahal hilangnya di arah Kutamaya ke Cagak, tepat di Panisan. Kalau misalkan wilayah yang cukup terkenal setelah Rancakalong, teman-teman. Nah, viewnya seperti ini, teman-teman. Cukup asik juga sih sebenarnya menggunakan jalur alternatif ini. Hanya karena jalur alternatif ini ya ruas jalannya sempit dan ada banyak angkot yang melintas kayak gitu. Jadi kita akan sering menemukan perlambatan aja, teman-teman. Sepanjang ruas jalan jalur alternatif ini, kalau kita ambil jalur utama, jalannya seperti ini. Walaupun ya nggak benar-benar mulus, tapi ya kondisinya oke lah, teman-teman. Terakhir kali saya melintas di jalur ini tuh 2 tahun yang lalu tuh. 2 tahun lalu ke arah Masjid Raya Al Kamil, 1,5 tahun ke arah Wado. Saya pernah kan explore juga. Jadi ya seperti ini teman-teman, nostalgia. Jadi
kalau saya tuh kalau explore satu wilayah itu nggak akan cukup satu kali. Jadi kalau misalkan teman-teman nih main dari Jakarta ke Ciwidey, nah bertepatan ketika teman-teman sampai di Ciwidey, tiba-tiba teman-teman nggak menemukan cuaca yang cerah gitu kan, berkabut, nggak masalah teman-teman. Artinya teman-teman harus balik lagi gitu. Justru teman-teman tuh perlu menemukan suasana yang berbeda dari satu tempat gitu. Ketika berkabut atau mungkin cuacanya lagi cerah, pastinya vibes-nya beda banget. Ada cerita tersendiri setiap perjalanan, meskipun ya mungkin suasananya sama gitu kan, ruas jalannya pun sama, kondisi jalanannya sama, atau mungkin kita touringnya dengan teman-teman yang sama, tapi pasti akan ada cerita yang berbeda. Itu teman-teman. Itulah yang menarik dari sebuah perjalanan. Nah, saya tuh pasang titik poin pertama di jembatan Cilutung. Saya baru ingat. Dari sini ke arah jembatan Cilutung itu 1 jam 18 menit. Nah, prediksi saya itu karena adanya banyak perlambatan kondisi jalan di perkampungan ya. Nanti dari percabangan ke arah jalur utama Bendungan Jatigede itu cukup parah sih. Saya nggak tahu nih sekarang, semoga ya lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. Teman-teman lihat sebelah kiri ya, tuh, suasana seperti ini ya. Teman-teman kalau udah lihat suasana seperti ini tuh, kalau saya ya rasanya tuh ada semangat baru aja teman-teman. Tuh, asik banget gitu kan. Untuk dari jalur Wado ini sampai ke Masjid Raya Al Kamil saya pernah explore walaupun cuma 1 kali. Tapi ke arah jembatan Cilutung saya benar-benar masih gelap nih, belum pernah explore. Dan kemungkinan kita akan menemukan ya jalan-jalan ekstrim juga, bukan cuman menanjak, tapi kontur jalan yang cukup rusak. Ya kita nikmati saja ya. Kita nikmati dengan happy. Walaupun rencana awal saya tuh pengennya tuh ke arah barat. Ujung Kulon tuh asik banget sebenarnya. Tapi kalau Ujung Kulon nggak sekalian explore Ciletuh tuh kayak ada yang kurang teman-teman. Ya nanti kita akan jadwalkan kembali ke arah Ujung Kulon. Terus nanti rencananya saya akan ambil momen mudik ya sampai ke Surabaya. Kalau semisal kita dapat tiket nih, ke Bali, nah kemungkinan saya akan lanjut ke Bali. Kalau masih ada waktu yang cukup panjang, kita akan coba explore Lombok. Nah teman-teman, karena Sumedang ini terkenal sebagai penghasil bambu terbesar ya, khususnya di Jawa Barat. Jadi teman-teman nggak akan aneh kalau misalkan menjumpai pohon-pohon bambu nih seperti ini, atau bahkan hutan bambu. Walaupun saya sebenarnya agak takut karena bambu itu adalah ekosistem ya, atau habitatnya dari ular. Ular paling senang tuh kalau di pohon-pohon bambu seperti ini. Dan biasanya ular-ular yang habitatnya di pohon bambu seperti ini tuh, yang pertama ular kobra ya, king cobra juga, dan ular tanah atau ular gibuk teman-teman ya. Jadi ngeri-ngeri sedap. Nah teman-teman akan banyak menemukan bus-bus seperti ini, baik bus pariwisata ataupun bus akap. Sebentar kita coba menyalip. Aduh. Yang di depan kita ragu teman-teman ya, dia ragu untuk nyalip. Jadi perlambatan di jalur ini ya seperti ini teman-teman. Ada angkot, ada juga bis wisata ya, bis wisata ke arah
Jati Gede, teman-teman. Karena di Jati Gede itu ada Masjid Raya Al Kamil. Di depan adalah pertigaannya. Kalau kita masih mau ke arah Tasik ataupun Garut, kita ikutin jalur utama, ambil ke kanan. Nah, kita sekarang ambil ke kiri nih, ke Jalan Kabupaten Warung Ketan ya. Di sini masih oke. Nanti mendekati Jati Gede biasanya jalannya, aduh, sangat memprihatinkan. Sudah pakai sangat, teman-teman. Ya, teman-teman bisa menggambarkan sendirilah. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, bisa lihat juga tuh konten sebelumnya. Walaupun di sini juga bisa lihat kan. Ya, tapi siapa tahu kan, setelah kita melintas di sini kondisinya udah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu udah jalannya rusak, saya pakai GoPro 4 yang belum ada stabilizer. Ya, teman-teman bisa bayangkan lah sebagaimana berguncangnya, dan teman-teman pasti bakal pusing banget waktu nonton dan gak nyaman banget. Ya, kayak gitu teman-teman. Ternyata jalur perkampungannya sudah lebih oke ya. Saya sampai kaget itu. Mana jalur yang rusak? Nah, ini kita sudah masuk ke jalur utama dari wisata Jati Gede, teman-teman. Jadi saya kasih jempol buat pemerintah setempat yang sudah memperbaiki ya jalur Warung Ketan ke arah destinasi wisata Jati Gede. Ini sebenarnya enak banget buat kita ngeres di sini, buat healing atau bagaimana. Wah, Jati Gede lagi cukup banyak sih airnya. Tuh. Oke, kita lanjut aja ya. Tuh, teman-teman. Ih, keren ya. Dua tahun lalu saya melintas di sini. Waktu itu rencananya saya pengen tahu nih, pengen ngepoin juga San Mori Jati Gede seperti apa, seramai apa. Tapi entah karena saya kepagian, waktu itu saya sampai di sini tuh jam 9-an, atau mungkin memang nggak begitu ramai gitu kan. Nah, saya nggak tahu teman-teman. Kalau saya lihat sih kurang ya. Malah lebih ramai Cijapati yang ruas jalannya lebih sempit. Oh, di sini sudah mulai banyak destinasi wisata, teman-teman. Mungkin itu salah satu alasan ya kenapa ruas jalan potong dari arah jalur perkampungan tuh. Jalan Warung Ketan sudah diperbaiki. Semoga nggak terlalu banyak ya, cuma beberapa titik aja gitu. Oke, saya lanjut record supaya teman-teman tahu kondisinya seperti apa. Jadi biasanya kalau saya tuh touring jauh ya, khususnya saya pasti akan bawa baton stick. Oh, ada, saya bawa ternyata. Ada di bagasi motor, di tempat kunci-kunci. Saya baru ingat. Kenapa saya bawa baton stick? Karena baton stick itu kalau saya lihat ya dari informasi baik itu di YouTube ataupun ya aparat terkait gitu, kalau baton stick itu terbilang alat bela diri yang tidak menyalahi hukum, teman-teman. Karena kan harus ada ketentuannya tuh, kayak gitu. Baton stick itu biasanya dipakai oleh security, kayak gitu, teman-teman. Tuh kan cakep banget view-nya. Apalagi nih kalau misalnya ilalang-ilalangnya dibabat, cakep beneran. Tuh, ada tebing kayak gitu kan, keren sih. Oke, ternyata sudah banyak jalannya rusak di sini. Tuh, teman-teman. Asik banget sebenarnya. Tapi ya teman-teman bisa lihat di sini sepi banget. Jadi tetap jaga-jaga itu penting. Saya kira rusaknya parah, ternyata enggak. Oke, mobilnya telat nyalain rating. Main potong dan main gunting saja itu salah. Oke, wisata Tanjung Duriat. Ini ke kanan. Tuh kan ada destinasi wisata, teman. Tuh. Kepo sih, tapi kita lanjut aja ya. Perjalanan kita masih cukup panjang, teman-teman. Mendekati jembatannya suka ada rusak nih. Nah, biasanya ada bapak-bapak yang jagain perbaikan jalan gitulah.
Entah kenapa selalu mendekati jembatan itu pasti ada jalannya rusak. Nah, ini teman-teman, landmarknya Bendungan Jati Gede. Waduh, apa tuh? Ini ada yang jatuh, kotor. Oh iya, ini teman-teman. Di sini nih yang cukup parah. Saya baru inget setelah landmark tadi. Ini jalan yang di sini, kalau 2 tahun yang lalu ya, benar-benar batuan-batuan pondasi gitu. Kalau ini udah sedikit di aspal ya. Betul. Jadi di Warung Ketan masih oke lah, walaupun Warung Ketan udah lebih baik ya. Nah, tepat di sini nih yang rusaknya parah. Karena mungkin ini dilintasi truk-truk besar juga ya. Nah, ini sih udah lumayan oke ya, walaupun jalannya masih rusak juga. Cuma kalau 2 tahun yang lalu tuh di sini bener-bener pondasian jalan. Teman-teman bisa bayangkan ya, pondasian jalan tuh bener-bener batu-batu besar gitu. Ini udah lumayan sih. Tapi saya nggak tahu di depan sana. Udah terbilang oke. Nah, sebelumnya kayak gini teman-teman, sebelah kanan ya gitu, bener-bener pondasian jalan aja gitu. Oke, makin kesini makin rusak ya. Nah, makin rusak. Oke. Tuh, banyak lubangnya. Tapi tetap sih ini udah lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya pengen nangis lewat sini tuh teman-teman. Miris banget. Padahal ini kan ada perkampungan di sini teman-teman. Oke, jalannya udah lumayan. Semoga terus seperti ini. Nah, kita sudah sampai di Tugu Buah Jati Gede teman-teman. Jadi kalau dari arah kiri, nah dari arah kiri saya salah, sebelumnya nggak tahu tuh lewat jalur mana yang jalan sebelumnya. Kalau ini betul, ini dari Tomo, dari Gapura, destinasi wisata Jati Gede teman-teman. Kita sudah sampai di Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Nah, untuk ruas jalannya sebelumnya saya nggak tahu tuh jalan besarnya tembusannya dari mana. Yang pasti dari jalan besar ya, nggak mungkin dari jalan pedesaan. Berarti ada jalan potong juga teman-teman. Nah, saya nggak tahu di mana tepatnya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Sumedang ya, boleh dong kasih informasi di kolom komentar teman-teman. Lurus Lingkar Timur Jati Gede, Masjid Al Kamil, Dam Jati Gede. Nah, kalau kita kita naik ternyata naik sini. Kalau ke bawah itu ke lokasi PLTA. Jadi kita akan melintas dulu ya, melewati Masjid Raya Al Kamil. Saya nggak tahu nih kondisinya saat ini apakah seramai 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu, walaupun sebenarnya pembukaannya udah telat juga ya. Waktu saya melintas ini tuh udah beberapa bulan dari pembukaan, tapi masih ramai. Nah, nggak tahu nih kalau sekarang. Wih, udah ada awan hitam. Semoga nggak hujan. Nah, teman-teman, wih, asik banget kan? Tuh, view di sini keren banget teman-teman. Tuh, dari sini kita bisa lihat Masjid Raya Al Kamil. Jalurnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau anak-anak Sanbor itu di sini. Saya ingat di sini ada landmark Jati Gede gitu. Pas banget di belokan. Nah, aduh sayang banget. Tuh nggak keurus. Aduh. Padahal kalau anak-anak motor tuh paling seneng foto-foto di tempat seperti itu. Sayang banget.
Ini kontur jalannya menanjak ya teman, dan saya belum menemukan ngempos-ngempos. Terbilang cukup lumayan nih tanjakannya. Masih aman. Puncak Permata Jati Gede. Bisa jalur ke sini juga nih, ke tanjakan Kadut, tapi saya curiganya nggak bener, udah menanjak seperti itu. Nah ini nih Masjid Al Kamil teman-teman, tuh ya. Kita nggak berkunjung ya, kita lanjut aja. Tapi kalau saya lihat sih nggak seramai 2 tahun yang lalu teman-teman. Tuh, view-nya asik banget. Nah biasanya kalau anak-anak San Mori itu pada stay-nya di sini. Nah, keren banget kan? View-nya tuh. Sebentar teman-teman, dari sini kita bisa melihat tuh Jati Gede. Ini cukup banyak nih debit airnya. Ya. Kerennya tuh jadi kayak ada pulau-pulau gitu di tengah-tengah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah nanti tuh ya di bawah sana, kalau di konten saya sebelumnya waktu saya explore jalur ini, saya tuh ngemih di sana. Itu enak banget, viewnya langsung Jati Gede. Jadi kayak warung di pinggir pantai gitu. Padahal kan sebenarnya ini cuman bendungan aja kan. Wah, hati-hati jalan amblas. Oke, sebelah kanan ya. Jadi ya seperti ini teman-teman, suasana di sekitaran jalur utama Jati Gede ya. Di sini kita belok ke kiri ya, ke arah Desa Cisampih. Jadi kita nggak akan melewati barusan yang saya maksud warung seperti di pinggir pantai. Wah, di sini sudah menanjak ya. Semoga saya nggak salah jalan teman-teman, karena saya belum pernah lewat sini. Saya tuh kalau misalkan udah pakai Google Maps ya, agak sedikit ragu gitu, karena Google Maps itu kadang jahil. Kita dikasih jalan-jalan yang aduh pokoknya ekstrim banget lah. Jadi tadi ada patokan pertigaan ke arah Desa Cisampih. Sebentar, tadi ada pemungkutan retribusi ya. Kok ada retribusi? Saya bingung. Untungnya nggak ada yang jaga. Padahal ini kan bukan destinasi wisata kan, ini jalur perkampungan itu. Agak bingung juga teman-teman. Tapi kalau misalkan ada retribusi kayak gitu, kemungkinan besar kita nggak salah jalur. Oke teman-teman, di sini jalannya seperti ini. Nggak tahu nih apakah boleh melintas atau tidak. Waduh, langsung ngetrail, licin banget, kacau. Wah, Mbak, upami kadia tiasa motor? Oh tiasa, non ya Pak. Oke, jalannya seperti ini. Kita harus nanya warga. Wah, asik banget. Sebentar, pelan-pelan teman-teman. Ban saya licin, tadi udah kena lumpur.
kacau. Kacau sekali. Oke. Waduh, licin banget teman-teman. Saya tuh agak menjauhi dulu jalur trail. Kenapa? Karena ini kan motornya masih bannya bawaan ya, original pabrik. Mungkin kedepannya kan saya bisa ganti sama yang agak sedikit support gitu di kondisi seperti ini. Waduh, ban saya udah licin banget teman-teman, kena lumpur ya. Kayaknya kemarin hujan, jadi jalannya licin. Ini kalau saya suruh putar balik agak sulit ya untuk nanjak tuh tadi. Jalannya begitu, bannya udah licin. Oke. Kalau udah begini tidak ada cerita untuk kembali teman. Kita lanjut explore aja ya. Aduh, kacau. Tapi kita nikmati saja deh. Tapi view-nya keren banget sih. Tuh. Ih. Cuman ya gini nih, kalau udah kena lumpur susah nanti untuk lewat. Jalan-jalan begini nih licin banget pastinya. Aduh. Aduh. Kacau. Ban saya sering tergelincir nih. Waduh teman-teman. Ini Google Maps. Entah memang jalannya seperti ini atau memang Google Maps ini jahil banget sama saya nih. Waduh. Aduh, ini kayaknya bekas petir ya. Kalau kita lihat, ini bukan bekas tebangan teman-teman, ini bekas petir nih. Wah, ini kalau kita lewat sini kondisi lagi hujan bahaya berarti ya. Wih, untungnya cuacanya lagi panas. Oke, ini jalannya pengen nangis saya kalau lewat sini nih. Seru tapi gimana gitu. Wah. Aduh. Teman-teman saya loncat-loncat ini. Nggak tahu nih kameranya, semoga masih stabil. Jalannya betul-betul rusak. Oke. Tapi beneran ini view-nya keren banget sih. Sebentar, saya kayaknya bikin thumbnail dulu di sini, ambil foto. Wah, kacau. Keren ya. Ibu upami kadieu tiasa ka jembatan Cilutung ya? Oh iya. Haturun ya Bu nya. Oke, bisa teman-teman. Aduh. Wah, ini sebelah kiri langsung jurang. Wih. Waduh, jalannya motor baru langsung dibawa off-road ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Itu turunan terus. Wah. Dan di sini banyak anjing-anjing kampung gitu. Tuh. Jadi buat teman-teman yang takut bahaya. Wah, kurus banget tuh. Perjuangan masih panjang teman-teman. Cukup panjang malah. Aduh, kacau. Aduh, ini kalau saya ambil rumput-rumput ternyata licin ya. Masih basah. Wah, kacau beneran. Beneran ini, aduh, teman-teman, ini licin banget. Ini berlumut di sini. Harus hati-hati. Aduh, saya ini ngerem terus, masih meluncur. Oke. Jalannya. Akhirnya. Semoga jalannya terus begini. Aduh, capek banget teman-teman beneran. Sebentar.
Tapi viewnya begini teman-teman. Coba ya. Tapi saya takut banget ini. Rem saya takutnya panas. Wah. Sebentar. Ini harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Kalau dari arah Sumedang ini turunannya panjang nih. Bentar. Saya harus posisiin rem tuh jangan sampai panas banget. Nanti kita ngeblong. Untungnya CBS sudah nonaktif ya. Ini khususnya buat teman-teman yang masih pakai CBS. Saya tidak merekomendasikan lewat sini. Kalau ABS oke. CBS tidak lah. Ini bahaya banget. Ih. Tadi udah seneng ya. Saya kira jalurnya sudah oke gitu. Ternyata ya masih begini. Tapi viewnya keren banget. Keren banget beneran. Tuh. Wih. Sebentar. Lelah. Ih, ini keren banget beneran. Walaupun jalurnya seperti ini. Sebentar. Ini saya takut remnya ngeblong. Terlalu banyak rem. Aduh, teman-teman, capek banget beneran. Piringannya panas pastinya. Semoga setelah ini kita nggak menurun lagi ya. Saya agak takut kalau nanjak. Oke lah, jadikan piringan dingin ya. Kita nggak akan pakai rem juga. Aduh. 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 Tapi asik sih. Entah kenapa saya suka banget sih kalau yang begini-begini. Bentar ibu. Aduh. Bentar pak. Oke, menanjak. Semoga bisa dan gak salip karena bannya becek. Waduh, benar-benar teman-teman, saya melewati jalur seperti ini nih ya. Seru sih. Aduh, kacau. Ini kalau misalnya betul akses jalan warga ya, semoga gubernur terpilih. Harusnya sebenarnya ini kewenangan pemerintah setempat ya, tapi siapa tahu nih Kang Deddy lihat konten saya terus perbaikin jalur ini. Kalau ternyata betul ini jalur warga, karena kasihan juga sih warga lewat begini. Nih licin lagi. Aduh, ampun deh. Ini masih berapa kilometer lagi seperti ini. Capek banget. Semoga setelah ini jalannya oke. Harusnya begitu sih. Ini udah masuk perkampungan. Nah, kalau saya simpulkan, jalan yang barusan itu, punten, jalan yang barusan itu jalan penghubung teman-teman antar kampung nih. Artinya, punten, ini perlu benar-benar perbaikan ya. Aduh, kasihan juga gitu. Ya walaupun warga-warga sini sudah terbiasa, kendaraannya pun sudah difungsikan sebagaimana dengan medan yang mereka lewati tiap hari, tapi ya baiknya diperbaiki gitu. Oke, semoga aspal kesini bagus gitu. Capek banget teman-teman, ini nguras energi. Pantesan kalau saya lihat ya, jaraknya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang maksudnya, tapi estimasi waktunya tuh kok ngaret banget itu kan. Dari Sumedang sampai ke jembatan Cilutung ini ternyata ya medannya seperti itu. Aduh, beneran licin banget nih ban saya. Ini kayaknya udah penuh dengan lumpur ya. Wah, kacau banget sih. Di sini jalannya beton.
Ayolah, jangan sampai rusak lagi. Oke, lanjut teman-teman. Nanti kalau ada hal yang menarik lagi di depan sana, saya lanjut on cam ya. Ini benar-benar nguras energi. Baru aja dikasih seneng dikit udah begini lagi teman-teman. Pada di jalan perkampungan loh. Wah, parah banget ini beneran. Ih. Tapi benar-benar loh di sini kalau teman-teman fobia sama anjing ya, wah teman-teman bakal bingung tuh. Rata-rata di sini pada punya anjing gitu. Oh, ih, jalannya begini, walaupun viewnya asik banget, tapi nggak separah yang sebelumnya sih. Nah kayak gini, ini lumpur-lumpur ini bikin licin ban. Oke, coba viewnya asik banget kan tuh teman-teman, viewnya keren, tapi jalurnya seperti ini. Pertanyaan saya, teman-teman mau lewat sini nggak gitu aja sih? Viewnya keren seperti ini, tapi teman-teman perlu berkorban nih untuk ke jalur ini. Di sini kita belok ke kiri. Sebentar saya lihat dulu. Oke. Kita belok ke kiri nih, kita turun. Jalurnya pesawahan. Aduh, kok feeling saya nggak enak lagi. Aduh, seru tapi ya teman-teman, bener. Aduh. Saya takut itu karena bener Pak, Honda Beat itu ya sekarang itu kan dia mountingnya tuh di atas, jadi crankcase tuh posisinya di bawah. Kalau motor-motor dulu kan mounting di bawah, crankcase di atas. Jadi mounting itu melindungi crankcase-nya teman-teman. Nah kalau motor sekarang itu di bawah langsung crankcase. Jadi kalau misalkan kita kena batu, lumayan tuh bisa pecah. Posisi saya saat ini di desa Cimanintin. Kita sudah semakin dekat dengan jembatan Cilutung. Nah teman-teman bisa lihat, ini akses jalan di kampung ini. Miris banget ya. Coba. Dan ini licin banget loh, karena berlumut teman-teman. Bayangkan ketika hujan. Ini saya beneran gak enak teman-teman, karena warga jemur jagung. Kayaknya jagung buat pakan burung ya. Dia jemurnya di jalan gitu. Sedangkan ban motor saya kan agak becek, walaupun kita nggak ngegeleng jagungnya tetap aja gitu. Tetap nggak enak. Nah kalau kita explore perkampungan yang keluar masuk hutan seperti ini, kita bisa lihat ada apa aja di sini. Oke, kayaknya ini jalan yang cukup besar. Entah dari mana nih jalurnya. Berarti kita sebenarnya ambil jalur alternatif ya. Jalur pintas. Nggak masalah deh, soalnya asik juga teman-teman. Nah kita sudah semakin dekat dengan jembatan Cilutung. 7 menit lagi. Selamat datang di Cimaninti, gapuranya. Ini jalannya bagus. Oke, kita ambil ke Majalengka ke kiri. Kita masih lurus. Mendekati jembatan Cilutung, jalannya seperti ini lagi. Asik banget ya. Ya sudah deh, kita nikmati saja.
Oke, di depan sana sudah dicor. Nah, sejauh ini motor saya nggak ada ngempos-ngempos ya. Teman-teman bisa lihat jalan saya lewatin ini tuh ekstrim sempit. Nah, jalannya gini lagi. Ekstrim sempit, bahkan rusak parah. Tapi masih aman-aman aja tuh. Jadi Beat 2024 ini oke. Ini banyak teman-teman yang tanya kan, rollernya berapa gram? Terus bentar. Oke, kita ke bawah. Terus masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain juga. Sudah update kirian kah, CVT-nya kah, atau apa? Nah, saya tegaskan di sini, ini orian pabrik, baru 2 kali servis, teman-teman. Dan servis ketiga itu kan harusnya di kilometer ke 8.000. Saya nggak servis tuh, karena tadinya saya mau rencana servis ke Masrang. Sekarang sudah 9.000, tapi masih oke-oke aja. Yang terpenting olinya jangan sampai telat, itu aja sih. Oke, karena kita sudah dekat dengan jembatan Cilutung. Oke, itu suara sapi. Karena episode kali ini akan saya bagi 2 part. Untuk episode pertama saya rasa cukup, teman-teman. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Petualangan kita masih berlanjut di episode kedua. Buat teman-teman yang kepo nih, seperti apa tanjakan Kadut. Orang bilang itu ekstrim banget. Ya, saya nggak tahu apakah kontur jalannya sama seperti tanjakan Kerakalan atau bagaimana. Bahkan saya aja bingung apakah saya sanggup untuk melintas di sana atau tidak. Tapi kalau saya pikir dengan kondisi jalan seperti ini tidak ada alasan untuk kembali, teman-teman. Karena kalau kembali saya pun pengen nangis. Jadi kita akan coba untuk selesaikan petualangan kali ini sampai selesai. Dan tidak pernah lupa, saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Saya akan tutup nanti di depan sana ya, teman-teman. 2 menit lagi kita akan sampai. Bentar, Pak. Jalannya masih seperti ini, tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ini kalau nggak salah sungai apa ya, saya lupa lagi namanya. Sungai ini tuh yang ada di jalur Tomo, teman-teman. Oh, Sungai Cimanuk. Kayak gitu. Kita sudah lihat ya, tadi ke spill tuh sebelah kanan, sungai yang cukup besar. Sungai Cimanuk. Nah, kalau saya pulang nanti ambil via Waduk lagi, tapi ambil Bantarujek. Jadi saya nanti lewat Bantarujek. Nah, sebentar, ini kok ditutup. Oh enggak, saya udah kaget kalau ditutup. Ini ternyata ada longsoran. Wah, kacau. Kacau, teman-teman. Jalannya longsor nih, patah. Kok ngeri-ngeri sedap ya. Nah, itu sungai yang akan kita lintasi. Oke, saya tutup di sini sepertinya, karena kita sudah sampai di perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka. Oke, teman-teman, kita lanjut di episode kedua ya.